Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Nurfaliza dengan NIM P1337431220052 dari kelas reguler A. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai tahapan saat melakukan uji kualitas air. Informasi ini saya dapatkan berdasarkan jurnal bioilmi yang ditulis oleh Riri Novita Sunarti dengan judul Uji Kualitas Air Isi Ulang di sekitar kampus UIN Raden Fatah Palembang. Dan untuk informasi tambahan mengenai uji kualitas air isi ulang, saya juga mengambil dari jurnal yang ditulis oleh Andrian G. Bambang dan kawan-kawan dengan judul Analisis Cemaran Bakteri Coliform dan Identifikasi Escherichia coli pada air isi ulang dari Depot Kota Manado. Menurut Campbell, pada tahun 2002, air merupakan materi esensial bagi kehidupan makhluk hidup. Fungsi air dalam tubuh setiap organisme adalah untuk melarutkan senyawa organik, menstabilkan suhu tubuh, dan melangsungkan berbagai reaksi kimia tingkat seluler. Pemeriksaan air secara mikrobiologi sangat penting dilakukan. Pemeriksaan secara mikrobiologi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dapat dipakai sebagai pengukuran derajat pencemaran air secara mikrobiologi. Umumnya, ditunjukkan pada kehadiran bakteri coliform dan fecal coliform. Bakteri coliform adalah bakteri indikator adanya pencemaran bakteri patogen. Penentuan coliform fecal menjadi indikator dikarenakan jumlah koloninya pasti berkorelasi positif dengan keberadaan bakteri patogen. Makin sedikit kandungan coliform, artinya kualitas air semakin baik. Di bawah ini merupakan contoh dari gambar bakteri coliform. Menurut Hamidayati, pada tahun 2010, kualitas air harus memenuhi 3 persyaratan, yaitu kualitas fisik, kualitas kimia, dan kualitas biologis. Kualitas fisik berdasarkan pada kekeruhan, temperatur, warna, bau, dan juga rasa. Kualitas kimia adalah adanya senyawa-senyawa kimia yang beracun, perubahan rupa, warna, dan rasa air, serta reaksi-reaksi yang tidak diharapkan menyebabkan diadakannya standar kualitas air minum. Standar kualitas air memberikan batas konsentrasi maksimum yang dianjurkan dan yang diperkenankan bagi berbagai parameter kimia. Karena pada konsentrasi yang berlebihan, kehadiran unsur-unsur tersebut dalam air akan memberikan pengaruh negatif baik bagi kesehatan maupun dari segi pemakaian lainnya. Kualitas biologis didasarkan pada kehadiran kelompok-kelompok mikroba tertentu seperti mikroba patogen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai langkah untuk melakukan uji kualitas air dengan metode MPN. Alat yang dibutuhkan untuk melakukan pengujian ini adalah tabung reaksi, tabung Durham, pipet ukur, bunsen, cawan Petri, gelas ukur, jarum Ose, rak tabung reaksi, kertas label, Erlenmeyer, dan juga inkubator. Sedangkan untuk bahannya adalah 4 sampel air, media lactose board atau LB, media Brilliant Green Lactase Billboard atau BGLB, media Eosin Methylene Blue atau EMB, alkohol 96%, dan juga kapas. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah kerja yang harus diperhatikan ketika akan melakukan uji kualitas air. Langkah awal yang harus diperhatikan dalam uji kualitas air adalah sterilisasi. Sterilisasi sendiri memiliki urutan. Yang pertama, sterilisasi seluruh alat yang akan digunakan dengan cara dicuci bersih dan dikeringkan. Yang kedua, tabung reaksi, gelas ukur, dan Erlenmeyer ditutup mulutnya dengan kapas. Sedangkan untuk cawan Petri dibungkus dengan kertas, kemudian semuanya dimasukkan dalam plastik tahan panas dan disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius selama 30 menit. Langkah yang ketiga, sterilkan jarum Ose dengan cara memijarkan pada api bunsen. Dan langkah yang keempat adalah seluruh media pembenihan disterilkan dengan autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Berikut adalah penjelasan mengenai pembuatan media. Yang pertama ada pembuatan media dengan lactose board atau LB yang dilakukan dengan cara sebanyak 13 gram lactose board atau LB dilarutkan dalam 1000 ml aquades. Kemudian diaduk sampai larut dan dipanaskan hingga mendidih.
Langkah selanjutnya, disterilkan selama 15 menit di autoclave dengan tekanan udara 1 atm dengan suhu 121 derajat Celcius. Pembuatan media yang kedua adalah pembuatan media Brilliant Green Lactase Bilbert atau BGLB. Caranya, sebanyak 40 gram Brilliant Green Lactase Bilbert atau BGLB dilarutkan dalam 1000 ml Aquades, kemudian diaduk sampai larut dan dipanaskan hingga mendidih. Langkah selanjutnya adalah disterilkan selama 15 menit di autoclave dengan tekanan udara 1 atm dan suhu 121 derajat Celcius. Pembuatan media yang ketiga adalah pembuatan media Eosin Methylene Blue atau EMB. Caranya, sebanyak 37,5 gram EMB dilarutkan dalam 1000 ml Aquades, kemudian diaduk sampai larut dan dipanaskan hingga mendidih. Langkah selanjutnya adalah disterilkan selama 15 menit di autoclave dengan tekanan udara 1 atm dan suhu 121 derajat Celcius. Setelah melakukan pembuatan media, langkah selanjutnya adalah pengambilan sampel. Sampel air diambil dengan menggunakan botol kaca yang berwarna gelap yang sudah disterilisasi dengan volume 150 ml. Sampel air didapatkan dari 4 depot air isi ulang di sekitar kampus UIN Raden Fatah, Palembang. Sampel pertama merupakan sampel air dari Rawajaya 1. Sampel kedua merupakan sampel air dari Rawajaya 3. Sampel ketiga merupakan sampel air dari Rawajaya 2, dan sampel yang terakhir merupakan sampel air dari sekitar daerah Pahlawan. Setelah pengambilan sampel selesai, langkah selanjutnya adalah pengujian bakteri coliform. Menurut Harmita dan Raji M. pada tahun 2008, coliform adalah golongan bakteri yang merupakan campuran antara bakteri fekal dan bakteri non-fekal. Prinsip penentuan angka bakteri coliform adalah adanya pertumbuhan bakteri coliform yang ditandai dengan terbentuknya gas pada tabung Durham setelah diinkubasikan pada media yang sesuai. Berikut merupakan 3 tahap uji kualitas air yang terdiri dari uji pendugaan, uji penegasan, dan uji penguat. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai satu persatu dari ketiga tahapan tersebut. Yang pertama ada uji pendugaan. Berikut adalah tahap-tahap dari uji pendugaan. 1. Siapkan 9 tabung kultur yang masing-masing berisi 10 ml media cair kaldu lactose board steril yang sudah dilengkapi dengan tabung Durham. Kedua, atur letak tabung. Ketiga, beri kode A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, lalu dituangkan air sampel menggunakan pipet steril masing-masing sebanyak 10 ml ke dalam tabung kultur yang berkode. Keempat, tuangkan air sampel menggunakan pipet steril masing-masing sebanyak 10 ml ke dalam tabung kultur yang berkode A1, A2, dan A3. Kelima, tuangkan air sampel menggunakan pipet steril masing-masing sebanyak 1 ml ke dalam tabung kultur yang berkode B1, B2, B3. Keenam, tuangkan air sampel menggunakan pipet steril masing-masing sebanyak 0,1 ml ke dalam tabung kultur yang berkode C1, C2, dan C3. Dan langkah yang terakhir, inkubasikan 9 tabung yang sudah diperlakukan pada suhu 37 derajat Celcius selama 1 kali 24 jam. Yang kedua adalah uji penegasan. Berikut tahap-tahap melakukan uji penegasan. 1. Siapkan tabung kultur yang masing-masing berisi 10 ml media cair BGLB steril yang sudah dilengkapi dengan tabung Durham. Kedua, atur letak tabung. Ketiga, beri kode tabung yang positif saja pada uji pendugaan, misalnya A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, dan C3, sehingga jumlahnya sama dengan jumlah tabung yang positif. Keempat, tuangkan air ke dalam sampel yang positif, lalu diinkubasikan dalam media kultur laktosa menggunakan pipet steril, masing-masing sebanyak 1 ml ke dalam tabung yang positif. Kelima, tabung kultur diinkubasikan pada suhu 45 derajat Celcius selama 1 kali 24 jam. Yang ketiga adalah uji penguat. Berikut tahapan dari uji penguat adalah 1. Sampel yang positif pada uji penegasan diinokulasi sebanyak 1 oz ke permukaan media. Kedua,
hasil inokulasi eosin methylene blue atau EMB secara zigzag lalu diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 1 kali 24 jam. Ketiga, koloni yang menampakkan adanya kilau metalik adalah koloni bakteri Escherichia coli. Keempat, setelah semua pengujian selesai, tentukan nilai MPN dari coliformnya. Setelah melakukan 3 tahapan uji kualitas air, didapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama adalah hasil dari uji praduga. Hasil positif menunjukkan adanya gelembung gas yang dihasilkan pada tabung Durham. Gelembung gas dihasilkan dari aktivitas bakteri coliform yang memfermentasikan laktosa sebagai sumber karbohidratnya dan menghasilkan gas sebagai produk akhirnya. Semua sampel menunjukkan hasil yang positif. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa semua sampel mengandung bakteri coliform. Namun, jumlah bakteri coliform berbeda-beda pada tiap sampel. Yang kedua adalah hasil dari uji penegasan. Menurut pendapat dari Nuria dan kawan-kawan pada tahun 2009, gelembung udara yang dihasilkan pada tabung Durham disebabkan oleh adanya aktivitas respirasi mikroorganisme yang berupa gelembung gas. Tabung dinyatakan positif bila di dalam tabung Durham terbentuk gas dan dinyatakan negatif apabila tidak adanya gelembung di dalam tabung Durham. Dari hasil uji penegasan, didapatkan nilai rata-rata MPN tertinggi pada sampel keempat, yaitu lebih dari 1100 mpb per 100 ml, dan nilai terendah pada sampel 3, yaitu 14 mpn per 100 ml. Untuk hasil yang ketiga merupakan hasil dari uji penguat. Hasil ini memperlihatkan bahwa bakteri yang tumbuh pada media EMB berwarna hijau metalik. Menurut pendapat dari Brooks pada tahun 2008, bila dalam biakan EMB terdapat bakteri Escherichia coli, maka asam yang dihasilkan dari fermentasi akan menghasilkan warna koloni yang spesifik untuk bakteri Escherichia coli, yaitu koloni yang berwarna hijau dengan kilap logam. Kesimpulan dari hasil pengujian kualitas air isi ulang dengan metode MPN memperlihatkan bahwa keempat sampel tidak layak dikonsumsi, karena terdapat bakteri Escherichia coli dan coliform non-fekal. Kandungan bakteri coliform pada masing-masing sampel melebihi 2 koloni per 100 ml, sehingga dikategorikan bahwa keempat sampel air minum isi ulang tersebut tidak layak untuk dikonsumsi.